Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ansa Lutfia, mahasiswa psikologi semester 5 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ingin menjelaskan tentang psikologi pernikahan. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. Menurut hukum adat adalah suatu pernikahan merupakan urusan kerabat atau urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungan yang berbeda-beda, atau merupakan salah satu cara untuk menjalankan upacara-upacara yang banyak corak ragamnya menurut tradisi masing-masing. Hukum agama secara umum menyatakan pernikahan sebagai suatu yang suci, yaitu suatu perikatan antara kedua belah pihak, yaitu pihak pria dan pihak wanita dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan keluarga dan berumah tangga serta berkerabat bisa berjalan dengan baik sesuai dengan anjuran agamanya. Sedangkan hukum Islam menyatakan pernikahan sebagai akad atau persetujuan antara calon suami dan calon istri, karenanya berlangsung melalui ijab dan qabul atau serah terima. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 15 telah disebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Para psikolog mengkhawatirkan perkawinan yang terjadi di bawah umur akan menemui batu sandungan karena sangat bergantung pada keadaan jiwa seseorang. Hal itu senada yang diungkapkan oleh para dokter bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, hendaknya calon suami istri benar-benar berpikir secara jernih dan matang, terutama kesiapan jasmaninya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban orang tua untuk mempersiapkan anak-anak mereka sebaik mungkin dengan memberikan pendidikan yang memadai. Kepada mereka, hendaknya ditekankan bahwa alangkah baiknya melangsungkan pernikahan setelah mencapai usia kedewasaan. Sebab cara berpikir seseorang sangat dipengaruhi oleh tingkatan umur. Semakin matang umurnya, semakin matang pula cara berpikirnya. Usia tersebut masuk dalam kategori pernikahan usia muda sesuai dengan ketetapan PBB yang menyebutkan bahwa pernikahan usia muda adalah pernikahan yang terjadi dalam rentan usia 15-24 tahun. Rentan usia tersebut belum memenuhi kriteria ideal sebuah pernikahan yang dalam perspektif psikologi karena berada pada fase remaja. Remaja adalah transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan adanya perubahan aspek fisik, psikis, dan psikososial. Bagaimana pernikahan bisa memberikan pengaruh terhadap kondisi psikolog seseorang itu tergantung apakah pernikahan tersebut memberikan dampak positif atau negatif. Ketika pernikahan memberikan kebahagiaan, maka itu akan memengaruhi psikologimu ke arah yang positif. Apapun itu, faktor kuncinya adalah kualitas hubunganmu. Yang pertama itu ada mengurangi perilaku beresiko. Pernikahan yang membahagiakan akan memberikan efek positif terhadap kesehatan pasangan. Yang kedua, tidak selamanya memberikan efek positif. Pernikahan juga bisa memberikan efek negatif ketika pernikahan justru membawa seseorang dalam kondisi yang penuh tekanan. Faktor psikologis dalam pernikahan yaitu yang pertama ada kematangan emosi. Kematangan emosi tentu sangat dibutuhkan dalam sebuah hubungan. Yang kedua, memiliki sikap toleransi. Toleransi sesama pasangan tentunya harus dilakukan secara bersamaan. Yang ketiga, ada memiliki hubungan cinta. Di dalam sebuah pernikahan, tentunya harus memiliki rasa cinta di antaranya pasangannya agar sebuah pernikahan tersebut terjalin secara harmonis. Yang keempat, ada komunikasi yang baik. Setiap pernikahan atau perkawinan tentunya membutuhkan komunikasi yang baik. Yang kelima, sikap saling menerima. Yang keenam, ada kematangan mental dan harus disiapkan setiap calon pasangan. Adapun manfaat dari psikologi pernikahan yaitu yang ada mengetahui cara memilih pasangan yang tepat dan mengambil keputusan dalam menikah. Yang kedua, mengetahui cara menyesuaikan diri dalam beradaptasi dalam pernikahan. Dan yang terakhir, ada mengetahui cara mengelola konflik dan menyelesaikan masalah pernikahan.
Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.